Haleluya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa, saya juga luar biasa. Tuhan sertai, Tuhan jagai kita sehingga kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita memberi yang terbaik buat Tuhan malam ini. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami sehingga kami boleh tiba di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami haus, kami lapar akan Engkau, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau, untuk menguasai setiap kami Tuhan malam hari ini. Mari Tuhan Yesus, kami minta kekudusan-Mu menaungi setiap kami, darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan, agar kami layak menghadap tahta kasih karunia-Mu. Roh Kudus yang baik, penuhi dan tuntun kami malam ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau mengurapi tempat ini, menguduskan tempat ini dengan kuasa darah Yesus, agar atmosfer kerajaan surga memenuhi tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian, tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami kagum akan Engkau, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku.
terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. tak terbatas Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntun, tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubah hatiku, Cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala
pujian. Kami mau terus melekat dengan hatimu, terhubung denganmu Tuhan. Shana Labo, haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Jesus, bawa kami lebih lagi Tuhan, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Lagi katakan, ku terhubung Denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Katakan sambil bangkit berdiri saudara. hubung denganmu, Kami mau lebih lagi. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Itulah dasar hidupku, Yang berdaulat atasku. lagi katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. berdaulatlah Firman-Mu berdaulat, berkuasalah atas kami, Yesusku. oh, yeah. Berkuasalah Kau yang berdaulat, atas hidup kami, Yesusku. yang berdaulat atas kami Tuhan. Firman-Mu, We thank you, Lord. We thank you, Lord.
Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terus Tuhan lawat setiap kami. Penuhi setiap kami lebih lagi dengan kasih-Mu dan sukacita-Mu. Sebab kami tahu Tuhan bersama dengan-Mu, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan mengagungkan Engkau lebih lagi. Semua yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita di tempat ini, amin. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu bisa toh samping kiri kanan bilang, ada berkat Tuhan yang akan datang dalam hidupmu. Haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Aku rapang di kepala harum yang kejangkulan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan. Amin, kami terima. Oh, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Amin, haleluya. Oh, betapa indahnya. Yes, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita ya di tempat ini, amin. Katakan, oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Haleluya. Baku rapan di kepala harum yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam persatuan.
Yes, sekali lagi katakan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, dan betapa eloknya seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun, iya, dan kejanggu dan jubahnya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tanpa musik kita katakan bakurapan di kepala Harun. Yes, Yang kejanggu janggut dan jubahnya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke bukit. Sama-sama kita sepakat kita katakan ke sini telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurah. Yes, terima dengan iman, haleluya lamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan bakurapan di kepala, kejanggu dan jubahnya turun seperti amunian dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan, amin, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sama-sama, oh betapa indahnya. Yes, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Allah itu kekuatan kita, amin. Dialah yang memberi kita kekuatan dan kemenangan, haleluya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Meskipun musuh di depan kita, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat. Oh haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. kuat tanganmu, Perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yes, haleluya. Katakan dari awal lagi, sama-sama. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. beribu lebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, ya. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku,
tangan buat Tuhan Yesus. Oh, praise God. Saudara silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, janji-Mu ya dan amin. Harapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Yes, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, dan kemenangan yang sempurna. We worship. Kami bersyukur. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita katakan pujian. Ku hidup karena pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, amin, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku, seluruh, yes ya Allah ya Rabbu,
dalam genggaman. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, kami terima kemenangan dan sama-sama angkat kedua tanganmu, kita sepakat, kita terima sesuatu yang dahsyat. Oh Tuhan yang besar, yang yes ya rabatakalalaba menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang kemenangan dari kami terima Tuhan. Wow, ku terima sekarang kemenangan darimu ya Allah. Kami terima Tuhan kemenangan-Mu. Wow. Seperti pujian ini Tuhan, kemenangan dari-Mu. Tuhan yang besar dalam setiap persoalan kami, Engkau Bapa yang hebat. Ya ralaba sakara laba 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 laba. We worship you. Urapan-Mu mengalir bagi kami di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanmu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima sekarang pemulihan. Ku terima sekarang pemulihan dari-Mu. Kami sepakat dengan pujian ini. Kami punya Tuhan yang besar atas segala apapun yang sedang kami alami. Kami terima kemenangan. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang manis di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Urapi, saya akan sharing Tuhan, akan menyampaikan pesan-Mu. Saya percaya setiap kami, bahkan saya sendiri, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya mendengarkan kesaksian dan sharing, sama-sama kita katakan amin.
Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan pujian penyembahan. Amin. Saya percaya kuasa pujian penyembahan menarik hadirat Tuhan, menarik kemuliaan Tuhan, menarik jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini. Amin. Bahkan setiap kita yang ada di tempat ini, yang melayani, mengalami sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh hari ini saya diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini saya mau share sesuatu Bapak Ibu Saudara. Saya mau share sesuatu, ini apa yang saya alami. Saya mau menceritakan masa lalu sampai hari ini. Judul dari sharing saya atau source message hari ini yaitu kuasa kemenangan atas amarah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak pernah marah? Ternyata dalam hidup ini semua kita pernah marah. Amin. Semua pernah mengalami marah. Bahkan dalam firman Tuhan juga Yesus pernah marah. Amin. Dan marah di batas yang wajar itu normal-normalnya saja. Amin. Tetapi yang saya mau bagi hari ini, kita punya kuasa kemenangan atas amarah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyaksikan sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, sebelum menerima Tuhan secara pribadi, saya orang yang emosian Bapak Ibu Saudara. Ketika berjalan, bertatapan mata, saya pakai bahasa daerah. Kalau orang di sini bahasa Batak, apa kau? Apa ngana? Napa lu? Tatap mata aja, saya langsung bertindak, langsung pasti mukul, lempar kayu atau apa yang ada di tangan saya pukul. Lalu Bapak Ibu Saudara, kebiasaan saya menyebut segala macam jenis binatang. Kalau orang Maluku pasti tahu. Ada orang Maluku? Tadi orang Maluku. Jadi bahasa hari-hari aja makian Bapak Ibu Saudara. Itu bahasa keakraban, bahasa orang yang tidak mengerti Tuhan. Diperkatakan bahasa makian ketika marah. Bapak Ibu Saudara, saya dipenuhi dengan roh kemarahan. Saya belum mengerti kenapa. Karena gak ada Kristus dalam hidup saya. Kata Pak Gembala, kalau ada Kristus, ada kuasa perjamuan kudus, berarti ada kebangkitan. Amin. Amin. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sesuatu yang mati itu bangkit. Bapak Ibu Saudara, demikian ketika saya menerima Yesus secara pribadi. Bapak Ibu Saudara tahu gak? Saya mulai berubah. Saya mulai berubah. Yang tadinya orang natap aja saya bisa marah. Marahnya itu gak ketulungan Bapak Ibu Saudara. Ketika orang pandang dengan tatapan yang sini, saya akan marah, saya emosi Bapak Ibu Saudara. Emosi yang gak ketulungan Bapak Ibu Saudara. Bisa mengorbankan nyawa. Berapa banyak orang yang saya pukul Bapak Ibu Saudara. Orang cuma natap mata, saya pukulin. Orang yang mukulin teman saya pukulin Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya dipenuhi dengan roh kegelapan. Dengan amarah. Bapak Ibu Saudara, ini ada firman Tuhan. Di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Dia bilang seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita boleh marah. Tapi jangan sampai marah itu sampai matahari terbenam. Harus segera diselesaikan Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kalau kita nggak ngerti ada kuasa kemenangan atas amarah, kita akan bisa bablas. Ketika kita marah apa yang terjadi? Kita nggak bisa mengontrol emosi. Lalu kita buka celah. Kita bisa berbuat dosa dan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang karena amarah bisa loncat dari apartemen bunuh diri. Berapa banyak orang karena amarah yang meledak-ledak bisa bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api, buang tembak kepalanya. Itu banyak kejadian. Saya beberapa teman. Saya bergaul dan saya melihat berapa banyak orang yang karena amarah. Kenapa? Karena ada kuasa yang lain yang sedang apa? Hinggap dan mau membunuh dan membinasakan Bapak Ibu Saudara. Saya menyaksikan ini banyak hal perubahan terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menerima Yesus secara pribadi, wow Yesus kita itu luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Saya tertarik banget. Itu selalu merema. Kalau ada Kristus, Pak Gembala bilang, kalau ada Kristus dalam hidupmu, kau menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, sesuatu yang mati bangkit. Saya merasa hidup saya dulu gagal, Bapak Ibu Saudara. Papa saya orang Chinese, punya usaha, tapi kerusuhan habis semua. Tinggal hutang, Bapak Ibu Saudara. Sampai satu waktu kami nggak makan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Roh Kudus bicara, kasih tahu, hidupmu ada di dalam tanganku. Masa depanmu ada dalam Tuhan. Saya belum melihat, tapi saya mendengar dan saya seperti, oh Tuhan akan menuntun. Dan Bapak Ibu, saya belajar apa? Ketika menerima Yesus secara pribadi, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hidup saya diubahkan. Yang tadinya Bapak Ibu Saudara, saya hidupnya di jalanan, suka berantem, nongkrong sama geng Generation, Superboy generasi. Makanya kenapa kalau saya sering pakai nama Anto Superboy, biar orang bertanya. Ketika orang bertanya, nama itu masuk lewat penginjilan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena 2 sahabat saya meninggal. Lalu dua teman narkoba meninggal, satu ketabrak mobil, ada yang ditembak, ada yang beberapa tuh rumah tangga mereka hancur babak belur. Maksudnya apa? Biar saya mengingat seperti Saulus. Nama Saulus jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara. Saya enggak mau balik dalam kehidupan seperti itu. Kehidupan yang penuh dengan apa? Kehancuran, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada hal yang berubah, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menerima Yesus secara pribadi, Roh Kudus mulai hidup, Bapak Ibu Saudara. Tadinya saya suka pesta pora, suka mabuk-mabukan. Apa yang saya lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ketika saya dibaptis, saya terima Yesus secara pribadi. Tiap hari saya doa sama oma-oma janda di gereja, Bapak Ibu Saudara. Oma-oma janda usia sekitar 70-an. Mereka senang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak jarang, kecuali ada gembala dulu ya. Nah saya tiap hari, Anto di mana? Ditanya teman-teman preman. Datang ke rumah, Mak, Tante mana Anto? Anto sedang berdoa. Di mana? Di gereja. Orang ketawa, Bapak Ibu Saudara. Tampilan saya tuh luar biasa. Orang gak nyangka kalau saya bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya menerima Yesus secara pribadi, dari emosian tiba-tiba menjadi orang yang sabar, Bapak Ibu Saudara. Lalu ditanya, Anto di mana? Lagi doa di gereja. Doa apa? Doa puasa sama oma-oma sama ibu-ibu janda. Selama 3 bulan saya setia berdoa, menyembah Tuhan, saya diajari Roh Kudus. Tiba-tiba saya bisa merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dari anak preman di jalanan, di klub malam. Orang sepertinya orang ketakutan kalau lihat saya, Bapak Ibu Saudara. Tampilan saya berbeda, sangat garang. Mata merah, rambut gondrong, dan celana compang-camping. Orang bakal ketakutan kalau lihat saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi luar biasa. Nah dalam kondisi itu, saya seperti yang lalu sudah menyaksikan, saya terima ilmu. Jadi ketika saya punya ilmu itu membuat saya apa? Jadi sombong, jadi kuat. Tanpa mengandalkan Tuhan. Tapi setelah saya berubah, saya terima Yesus, hidup saya berubah. Bapak Ibu satu ketika ada motor kencang itu terjadi di Cengkareng Bapak Ibu. Tiba-tiba dia tabrak. Boom! Wow! Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Saya buka helm, orangnya sudah ketakutan. Ampun Pak. Tahu nggak? Karena Roh Kudus saya bilang, Pak hati-hati ya Pak ya. Tuhan memberkati Bapak, hati-hati bawa motor. Bapak Ibu Saudara, bayangkan saya menyadari kondisi kehidupan saya yang penuh dengan amarah masa lalu. Tapi ketika ada Tuhan dalam hidup saya, ada Yesus, ada Roh Kudus, hidup saya berubah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita punya kuasa atas amarah. Kenapa? Saya mau berbagi. Hari-hari ini ada orang mengambil keputusan yang salah karena amarah yang berlebihan. Marah boleh, tapi jangan marah-marah yang berkepanjangan. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah literasi dan dari data-data ini, marah dapat menyebabkan berbagai dampak, baik secara mental, fisik atau sosial. Amin. Secara fisik kita perhatikan, orang yang marah berlebihan dapat menyebabkan apa? Perubahan pada sistem saraf. Sistem saraf tiba-tiba berubah, ketegangan otot dan ekspresi wajah. Pernah lihat mana gambar tadi? Coba kita lihat gambar tadi. Gambar tadi. Oh, nanti nyusul. Bapak Ibu Saudara, kalau kita marah, Bapak Ibu pernah marah kan? Siapa yang pernah marah gara-gara kelaparan? Saya pernah marah gara-gara kelaparan. Kalau orang Maluku bilang, jangan sampai dia lapar anjing. Bapak Ibu Saudara pernah
istilah lapar anjing, ya kayak Ici tahu ya. Lapar anjing itu gemetar. Itu Bapak Ibu Saudara, kita dikuasai oleh amarah, oleh panas hati, kita bisa mengambil keputusan yang salah Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau bilang, ketika ada Yesus dalam hidupmu, engkau akan punya kuasa kemenangan atas amarah. Amin. Amin. Lalu dia bilang gini, dapat menyebabkan apa? Ekspresi wajah yang berubah. Tiba-tiba wajah yang penuh dengan damai sejahtera. Bisa jadi gelap wajahnya. Karena apa? Darah naik Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang terjadi? Beberapa dampak fisik yang terjadi saat marah yang berlebihan. Satu, peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Lalu apa? Peningkatan tingkat glukosa. Kemudian apa? Pembuluh darah menjadi terhambat dan rusak. Lalu sakit kepala, berkeringat dan bergetar. Mudah melihat warna merah. Karena apa? Hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Lalu secara mental apa? Secara mental, marah yang berlebihan dapat menyebabkan apa? Orangnya stres, penuh dalam kecemasan. Lalu apa? Bisa depresi. Marah juga dapat membuat orang tidak menyukai diri sendiri dan orang lain serta menurunkan kepercayaan diri dan harga diri. Bapak Ibu Saudara, suami istri pernah marahan enggak? Seharian atau 2 hari enggak ngomong. Itu enggak enak banget. Tapi kalau kita lihat kepada firman, apabila engkau marah, janganlah sampai matahari terbenam. Harus cepat-cepat. Suami atau istri, anak atau orang tua, pemimpin, cepat-cepat. Kenapa? Amarah yang berlebihan itu tergantung kepada keputusanmu, bukan apa yang kau rasa. Kalau kita sudah menang, kita mengerti ada kuasa yang dahsyat dari Yesus. Oh, kita bisa melawan. Orang bikin kita kesal, marah, kita yang keluar damai sukacita. Ingat, iblis menggoda Yesus. Ketika Yesus sedang naik ke padang gurun, Yesus berpuasa selama 40 hari. Iblis menggoda loh. Tapi Yesus tahu. Dia hidup bukan apa? Dari roti saja. Tapi dari firman. Kadang ada godaan kita buka celah dan kita jatuh kepada amarah yang berlebihan. Bapak Ibu Saudara. Nah tadi secara mental ada stres, kecemasan, depresi. Marah juga dapat membuat kita tidak menyukai diri sendiri. Orang lain serta menurunkan kepercayaan diri dan harga diri. Kalau kita marah berlebihan, kadang kita nggak ngerti solusinya. Kita berkurung, kita marah kepada diri sendiri. Yang tadinya baik-baik aja. Padahal masalah cuman kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa? Karena kita buka celah. Iblis masuk dan mulai medan peperangan kita adalah pikiran. Pikiran kita mulai bermain. Wah dia nggak menghargai. Wah dia kurang ajar sama saya. Kita bisa mengambil salah keputusan. Lalu apa yang ketiga? Bapak Ibu Saudara. Tadi secara mental. Nah secara sosial. Marah yang berlebihan, marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan sosial. Amin. Saudara bersaudara, pemimpin dengan karyawan, bos, siapapun. Ketika kita marah yang berlebihan, bisa merusak hubungan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan buang mutiara itu ke babi. Pesan kita bisa benar, bisa baik. Tapi kalau nggak tepat waktunya, orang tidak beroleh kasih karunia. Apa yang kita sampaikan itu benar. Tapi kalau nggak tepat waktunya, orang tidak beroleh kasih karunia. Makanya dari perkataan kita keluar kutuk atau berkat. Sesuatu yang keras, sesuatu yang teguran. Tapi kalau itu tepat waktunya, orang beroleh kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata marah juga mempengaruhi kerja bagian tubuh. Pada sistem juga, cara kerja tubuh. Semua berpengaruh, kita jadi malas, stres, depresi. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan saya sudah bilang di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Amin. Nah Yesus pernah marah kok, amin. Ketika ada orang berjualan, jadi sarang penyamun. Tiba-tiba Yesus membolak-balikan meja. Dia bilang, apa dia marah? Tiba-tiba dia marah. Tapi setelah itu selesai. Pada saat itu juga kalau kita baca ya, itu ada di Matius 21 ayat 12 sampai 13 dan seterusnya. Itu ada di sana. Setelah dia marah, tempat itu ada orang-orang sakit datang dan dia berdoa menyembuhkan. Artinya apa? Dia marah karena tepat waktu. Itu tempat bait suci, bait yang kudus. Gak boleh berjual belikan. Jangan jadikan sarang penyamun. Ini tempat untuk menyembah Tuhan. Dan pada saat itu juga Yesus selesai marah dan Yesus melakukan mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, Mazmur 37 ayat 8 dia bilang gini. Berhentilah marah dan tinggalkanlah
panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat kita marah. Saya bilang marah di batas yang wajar itu normal saja. Amin. Karena memang pemimpin harus marah. Gembala harus marah dalam artian menegur. Oh ini salah loh. Ini salah loh. Orang tua kita marah kepada anak yang belum cukup umur mau nyetir. Ini salah loh. Kemarin saya mendoakan orang di Surabaya. Anaknya baru mau masuk SMA atau baru masuk SMA. Dia belikan mobil, belikan motor dari daerah Sulawesi ke Surabaya. Bapak Ibu tahu ketika ditinggalkan anaknya bawa motor kencang dan tabrak, dia otaknya pecah. Kenapa? Belum cukup usia. Orang tua bisa menegur marah untuk demi kebaikan. Demikian Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kalau sudah tepat waktunya dia akan mempercayakan. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya bilang mari kita belajar menguasai amarah kita. Orang mau rendahkan, orang mau jatuhkan kita, biarlah mereka. Nilai mereka beda dengan kita. Orang bilang kita bodoh, orang bilang kita penakut, ya udahlah terserah. Kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Justru firman Tuhan berkata apa? Doakanlah musuhmu, amin. Bapak Ibu mari kita belajar, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diperhadapkan dengan amarah, dan amarah itu meluap-luap, bahkan engkau enggak bisa mengontrol, dan engkau mulai buka celah, engkau panas hati, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa minta ampun. Ketika engkau dalam kemarahan, minta ampun, Tuhan kuatkan hati saya, Tuhan kuatkan hati saya, dan Tuhan akan dengan segera memberikan damai sejahtera dan kekuatan. Bedanya cuma apa? 1-2 menit. Kita marah yang berlebihan, kita salah keputusan. Bablas, hancur, bahkan apa? Maut. Kita terima. Tapi apapun yang itu sedang datang menghadang, kita punya kuasa atas kemarahan. Amin. Kuasa atas kemarahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Amarah, kemarahan bisa datang setiap saat. Kadang kita ke-trigger dengan hal-hal yang kecil, bukan hal-hal yang besar. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar akan dapat menguasai kota. Amin. Orang yang sabar. Tapi kalau kita nggak sabar, kita bisa salah ambil keputusan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa mari sama-sama kita maju. Kita jaga hidup kita. Saya percaya firman Tuhan sudah bilang, setia dalam perkara kecil, sabar benar dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih sesuatu yang dahsyat. Amin. Dan saya sudah melihat gereja ini sedang Tuhan bawa luar biasa. Amin. Amin. 1 tahun perayaan kemarin tuh dahsyat banget Bapak Ibu Saudara. Wow, dahsyat banget. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Mount Hermon Church dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa. Mari kita tutup mata, saya mau berdoa. Bapa, saya mengucap syukur kalau hari ini saya sudah menyampaikan pesan apa yang Tuhan taruh. Di waktu-waktu kemarin saya mengalami amarah, kemarahan, emosi. Ketika saya tidak menjaga hati, ketika saya tidak menguasai, ketika saya tidak mengerti akan kuasa Tuhan, saya bisa salah mengambil keputusan dan merugikan diri saya dan orang lain. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, ketika saya menjadi marah, biarlah sebelum matahari terbenam, saya sudah diperdamaikan. Dan Tuhan, kami belajar peka dengan hari-hari ini Tuhan. Kami gak mau untuk hal-hal kecil membuat kami mengambil salah keputusan. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau kami ada dalam kondisi amarah yang berlebihan hari-hari ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu setiap hati kami, Engkau tolong Tuhan. Engkau tolong ketika kami kecewa, ketika kami terluka, ketika kami mulai marah, bahkan kami mulai kompromi dengan dosa. Karena kemarahan-kemarahan, Tuhan ampuni kami. Di mana ada Yesus, di sana ada damai sejahtera, ada kebangkitan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesaksian dan pesan firman Tuhan. Tuhan berkati Pak Gembala, Ibu Gembala yang kami kasihi melalui hidup mereka. Ada visi yang besar yang sudah Tuhan percayakan Tuhan. Mereka terus Tuhan bawa naik Tuhan. Tuhan percayakan hal-hal yang luar biasa. Kami juga memberkati Ratu Plaza.
Kami berkati Pak Joni dan Ibu Lydia Tuhan sebagai owner. Tuhan berkati mereka. Bahkan Tuhan mempercayakan bukan cuma kekayaan secara jasmani, tapi kekayaan rohani dalam hidup mereka. Dan Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, segala pujian, segala hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudara diberkati dengan pesan yang singkat tapi itu sangat memberkati. Amin. Oke, mari saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami malam ini. Terima kasih Bapak, Engkau mengajar kami untuk tidak marah yang berlebihan. Tapi kami tahu ketika ada roh-Mu di dalam kami mempunyai buah roh untuk menguasai diri kami. Ini kami Tuhan, kami mau memberi persembahan syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia Tuhan. Lagi katakan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kasih setia Kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan doa. Kita naikkan pujian El Shaddai. Oh, pengumuman dulu. Oke, sorry. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk hari ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir bersama kami hari Jumat minggu depan tanggal 1 November 2024 dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Mingming. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi.
Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian kelima tanggal 31 Oktober 2024 dengan topik Sakramen Perjamuan Kudus. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi yang berminat, silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church seperti yang tertera di flyer yang sudah dibagikan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group, dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811-1001-1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan kita menaikkan pujian lagu El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya berlimpah. Benar Bapak Ibu, Allah El Shaddai. Iya. Tadi saudara diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Luar biasa ya. Ya, jadi marah kita tidak boleh sampai matahari terbenam. Amin. Maksudnya apa sih? Ini saya jelaskan ya. Karena ada rahasia juga di balik itu Bapak Ibu. Ya, kita selalu dapatkan singkapan-singkapan. Amin. Bagi orang Israel, pergantian hari itu bukan seperti kita. Biasanya kita pergantian hari jam 24 ya. Jam 24 lewat 1 detik, itu udah pindah ke hari ya. Benar gak Bapak Ibu ya? Benar. Tapi bagi orang Israel tidak. Pergantian hari itu jam 6 sore. Jadi pas matahari terbenam. Itulah sebabnya ketika kita marah sampai matahari terbenam, itu sudah masuk ke hari berikutnya. Iya. Padahal firman Tuhan berkata, biarlah kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Benar Bapak Ibu ya. Kenapa cukuplah untuk sehari? Karena berkat Tuhan juga baru setiap hari. Amin. Jadi berkat Tuhan itu pas untuk kesusahan sehari. Jadi kalau kita bawa kesusahan hari kemarin atau hari depan ke hari ini, berkat sehari itu tidak cukup. Iya. Sehingga kita akan mengalami kekalahan. Tapi kalau kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, maka setiap hari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Itulah sebabnya ketika kita marah, jangan sampai beralih hari. Jangan sampai besoknya. Karena apa? Kesusahan besok udah berbeda lagi. Oke Bapak Ibu ya. Nah itu rahasianya kan. Luar biasa ya. Iya, jadi orang Israel itu beda dengan hitungan hari kita ya. Kalau kita jam 24 pergantian hari. Kalau orang Israel jam 6 sore. Iya, jadi pas ketika matahari terbenam. Oke Bapak Ibu ya. Iya, mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pujian penyembahan ini, praise and worship ini Tuhan. Berkati terus Pastor Anto dan juga
Ibu Elsie Tuhan dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Berkati, angkat terus Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh memuji muliakan Tuhan. Membawa banyak orang juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati keluarga mereka. Khususnya Pak Anto juga baru mendapatkan bayi, demikian juga Pak Joyman juga baru mendapatkan bayi Tuhan, agar mereka juga semakin bahagia dengan bertambahnya satu anggota keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Tuhan setiap kami juga yang hadir, berikan kami kesehatan, kesembuhan, sembuhkan dari segala batuk, pilek, meriang atau apapun penyakit kami Tuhan. Sehingga kami tetap sehat, tetap bisa menikmati hari demi hari dengan sukacita. Dan apapun yang kami kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang juga telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Ketika Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup hadir di hidup kita. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Itulah sebabnya hari ini kita melihat, menyaksikan Ratu Plaza juga sudah mulai dibangkitkan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika Yesus hadir, apapun kondisi kita akan diubahkan, akan dibangkitkan. Demikian juga Landmark juga Tuhan telah menghadirkan Mount Hermon Church ibadah 2 kali Tuhan. Maka sekarang juga Landmark juga Tuhan telah mulai bangkit dan hidup. Dan itu membuktikan benar ketika Yesus kami hadirkan. Apapun yang mati akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk presiden kami yang baru, Jenderal Prabowo Subianto Tuhan. Terus tambahkan hikmah surgawi. Berikan dia hati untuk bangsa ini. Sehingga bangsa kami menjadi negara maju Tuhan. Keempat terbesar di dunia pada tahun 2045. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jajaran menterinya yang sedang sekarang ada di Magelang Tuhan. Agar mereka punya kesehatian. Mereka sungguh-sungguh bisa punya hati hanya untuk bangsa saja. Bukan untuk pribadi atau golongan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga mantan presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, berkati serta istri, anak, mantu, cucu. Dan mereka apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan doa sahabat ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu. Setiap waktu kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenangan-Mu mengikutiku sepanjang hidup.